warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sekarang alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ayo kita berdoa bersama-sama ya. Iya, Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian. Sebelumnya, siapa aja sih yang tidak hadir hari ini? Ayo, siapa aja? Baik, sekarang kalian buka buku tematik 5, tema 4, sehat itu penting. Sub tema 1, peredaran darahku sehat. Setiap anggota tubuh memiliki fungsi. Jika salah satu organ tubuh mengalami gangguan, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan pada tubuh. Salah satu organ tubuh yang vital adalah jantung. Jantung merupakan salah satu organ peredaran darah manusia. Jantung berfungsi untuk memompa darah mengalirkan ke seluruh tubuh. Jika fungsi jantung terganggu, darah tidak bisa dialirkan ke seluruh tubuh sehingga akan mengganggu fungsi organ tubuh lainnya. Selain jantung, masih ada organ peredaran darah lainnya. Untuk mengetahuinya, ayo sekarang kita belajar tentang peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang kita akan masuk ke alat peredaran darah pada manusia beserta fungsinya. Alat peredaran darah kita terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Fungsi dari ketiganya berbeda-beda. Ada dua sistem transportasi pada manusia, yaitu peredaran darah dan peredaran limpa atau getah bening. Baik, sekarang kalian amati gambar tersebut. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang dimana 1. Darah. Pernahkah kalian terluka yang menyebabkan darah keluar? Ayo, siapa yang pernah terluka yang mengakibatkan keluarnya darah di bagian tubuh? Baik. Sekarang hal ini menunjukkan bahwa di dalam tubuh kalian terdapat darah. Darah merupakan cairan di dalam tubuh yang berfungsi A. Sebagai alat pengangkut sari-sari makanan dan oksigen O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi. B. Menjaga agar suhu tubuh tetap. C. Mengedarkan air. Selain mengedarkan sari-sari makanan, juga air yang berfungsi untuk enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. D. Mengedarkan getah bening. E. Menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. F. Mengatur keseimbangan asam basa. Yang kedua adalah jantung. Jantung merupakan alat pompa darah. Jantung terdiri
atas otot jantung atau miokardium, selaput jantung atau perikardium, dan selaput yang membatasi ruang jantung atau endokardium. Otot jantung mendapatkan zat makanan dan O2 dari darah melalui arteri koroner. Peristiwa penyumbatan arteri koroner disebut koronariasis. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu diapserambi atau atrium dan 2 bilik ventrikel. A. Atrium atau serambi. Serambi merupakan ruang tempat masuknya darah dan pembuluh bilik atau vena. Pada atrium kanan atau dekter dan atrium kiri atau sinister terdapat katup valvula bicuspidalis. Pada fetus antara atrium kanan dan atrium kiri terdapat lubang disebut foramen ovale. B. Ventrikel bilik. Ventrikel mempunyai otot lebih tebal dari atrium. Ventrikel kiri lebih tebal daripada ventrikel kanan. Hal ini terjadi karena ventrikel kiri berfungsi memompa darah keluar jantung. Antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri terdapat katup valvula tricuspidalis. Saat ventrikel berkontraksi, darah dari ventrikel kiri yang kaya O2 dipompakan menuju aorta. Adapun darah dari ventrikel kanan yang kaya CO2 dipompakan melalui arteri paru-paru. Jika ventrikel mengendur, jantung akan menerima darah dari vena cava superior dan vena cava inferior yang kaya CO2 masuk ke dalam atrium kanan. Adapun darah dari pembuluh balik paru-paru yang kaya O2 masuk ke atrium kiri. Pada jantung yang mengempis atau kontraksi, tekanan jantung menjadi maksimum dan disebut sistole. Keadaan jantung yang relaksasi atau mengendur maksimum. Tekanan ruang jantung menjadi minimum dan disebut diastole. Jantung manusia berdenyut kira-kira 70-80 kali setiap menit, sehingga dalam sehari jantung berdenyut sekitar 100.000 kali. Pada bayi yang baru lahir, jantung berdenyut sekitar 130 setiap menit. Pada orang yang berusia 20 tahun, jantung berdenyut sekitar 72 per menit. Dan pada usia 45 tahun, jantung berdenyut 75%. Nah, sekarang perhatikan gambar yang di bawah ini. Baik, kita akan masuk ke pembuluh darah. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu pembuluh darah nadi, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. A. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang membawa dari jantung. B. Pembuluh vena atau bilik adalah pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. C. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah
yang sangat halus dan langsung berhubung dengan sel-sel jaringan tubuh. Dan kalian amati yang dalam tabel berikut ini. Dalam peredaran, ada dua macam peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. A. Peredaran darah kecil melalui ventrikel kanan ke arteri pulmonalis ke paru-paru, ke vena ke pulmonalis, ke atrium kiri atau ke jantung, ke paru-paru, ke jantung. B. Peredaran darah besar melalui ventrikel kiri ke aorta, ke arteri, ke arteriola, ke kapiler, ke panula, ke vena cava superior dan vena cava inferior, ke atrium kanan atau jantung, ke seluruh tubuh, ke jantung. Sistem portai. Sebelum masuk kembali ke jantung, terlebih dahulu darah masuk ke dalam suatu organ yang disebut sistem portai. Pada mamalia atau manusia, hanya terdapat satu sistem portai, yaitu sistem portai hepatis. Sistem imunitas atau kekebalan pada manusia. Sel darah putih bertanggung jawab dalam respon kekebalan. Jika zat asing atau kuman masuk ke dalam tubuh, beberapa leukosit akan membuat antibodi. Antibodi adalah protein sederhana atau gemaglobulin yang dihasilkan oleh limfosit atau larut ke dalam plasma darah sebagai reaksi terhadap serangan suatu antigen. Ada dua macam kekebalan tubuh, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. A. Kekebalan aktif adalah kekebalan tubuh yang diperoleh karena tubuh membuat antibodi sendiri. Kekebalan ini meliputi satu, kekebalan aktif buatan, yaitu kekebalan tubuh yang diperoleh setelah mendapatkan vaksinasi. 2. Kekebalan aktif alami, yaitu kekebalan tubuh yang diperoleh setelah seseorang sembuh dari sakit. B. Kekebalan pasif adalah kekebalan yang terjadi bukan karena tubuh membuat antibodi sendiri. Kekebalan ini meliputi 1. Kekebalan pasif buatan diperoleh setelah tubuh mendapatkan antibodi sudah jadi yang terlarut dalam serum. Kekebalan ini bersifat sementara, misalnya suntikan ATS atau anti-tetanus serum. 2. Kekebalan pasif alamiah. Jika kekebalan diperoleh dari ibu selama di dalam kandungan, antibodi masuk dari ibu ke fetus melalui plasenta atau melalui air susu atau ASI setelah lahir. Nah, sekarang kita akan masuk ke mind mapping, yang dimana di situ semua materi yang sudah dibuat, dan di sini ibu akan membuatkan mind mapping. Silahkan kalian simak mind mapping yang sudah saya paparkan. Baik, materi kita sudah selesai.
Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, apa yang kalian dapat? Nah, sekarang Ibu akan tanya apa artinya, apa yang dimaksud dengan darah, jantung, dan pembuluh darah. Baik, sekarang kita akan membaca doa pulang. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.